Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Pertama dan paling utama, pada kesempatan hari ini hendaknya kita senantiasa tidak lupa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sempat dan serta nikmat sehat. Semoga dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menambah barokah serta diri kita terhindar dari sifat kufur. Selanjutnya sholawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita yang mendambakan untuk berkumpul bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di akhirat nanti secara ikhlas dan terus-menerus senantiasa mengikuti sunnahnya, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang baik yang dilakukan, yang dicontohkan, yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai seorang muslim, kita semuanya telah menunaikan ibadah puasa 1 bulan lamanya. Tentu saja sebelum melaksanakan ibadah puasa, tepatnya pada tanggal 30 Sya'ban, semua kita masing-masing telah merencanakan dan telah mempersiapkan diri untuk bisa menghidupi bulan Ramadan, untuk bisa mewarnai bulan Ramadan dengan amaliyah yang baik, dengan amaliyah yang positif. Apakah semuanya itu bisa kita wujudkan? Tentu semuanya sudah diusahakan. Baik itu membaca Al-Quran, sholat taraweh, zakat, infak, dan sedekah, serta juga thalabul ilmi dan kajian-kajian yang lainnya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kini kewajiban kita di dalam menunaikan ibadah puasa Ramadan di tahun 1433 Hijriah sudah usai. Berarti kewajiban sebagai seorang muslim di dalam memenuhi rukun Islam yang keempat, yaitu puasa Ramadan di tahun ini sudah tidak ada lagi kesempatan pada tahun yang sama. Dan kegiatan ibadah Ramadan yang kita lakukan sudah kita sempurnakan. Kita tutup dengan kegiatan sholat Idul Fitri, di mana rasanya semuanya bisa merenungkan dan bisa menyadari bahwa sholat Idul Fitri pada tahun ini terasa sangat menyentuh hati, karena hampir 3 kali sholat Idul Fitri setiap kita tidak bisa mampu melaksanakannya secara bebas dan secara terbuka.
karena adanya COVID-19. Untuk itu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang amat terbatas ini ingin sedikit saya sampaikan satu tadzkirah, satu hal yang dapat dijadikan sebagai pengingat-ingat dalam menjalani hidup dan kehidupan yang kita tidak tahu kapan akan berakhirnya. Kaum muslimin rahimakumullah, Idul Fitri identik dengan kesucian, identik dengan kebersihan hati, pikiran, dan tentu diharapkan juga perbuatannya. Dan kesucian yang telah kita peroleh dengan susah payah selama 1 bulan penuh, hendaknya terus dipertahankan sampai bulan-bulan berikutnya dengan meningkatkan iman dan takwa serta bertakarrub kepada Allah dengan tunduk dan patuh atas perintahnya dan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta menjauhi semua larangannya. Iman dan takwa yang kita miliki sebagai fondasi untuk meningkatkan kualitas bagaimana menjaga kesucian, hendaknya dibuktikan dengan senantiasa berpegang teguh kepada petunjuknya, melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Dengan mempertahankan kelestarian iman dan takwa, kita ini akan meniti jalan yang lurus, mencapai keridhaan Allah, keridhaan yang senantiasa didambakan oleh setiap manusia yang beriman. Kaum muslimin rahimakumullah, menuju keridhaan yang agung dan luhur itu harus ditempuh dengan melaksanakan ibadah dan amal soleh secara ikhlas dan jujur, sesuai dengan ikrar yang senantiasa kita ucapkan dalam doa iftitah yang dibaca pada saat awal melaksanakan ibadah sholat, yang berbunyi, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku. Dan aku adalah orang yang pertama kali menyerahkan diri kepada Allah. Al-Quran Surat Al-An'am 162-163. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, dengan mengingat semua karunia yang diberikan oleh Allah beberapa waktu yang lalu, maka hendaknya pada kesempatan yang amat terbatas ini kita senantiasa jangan sampai melewati kesempatan untuk beridul fitri ini dengan secara sia-sia. Artinya, beridul fitri dalam suasana yang luar biasa, yang mana beberapa tahun yang lalu tidak bisa dilaksanakan karena bayangan wabah COVID-19, mesti harus disyukuri, tetapi masih hendaknya menyempatkan diri merayakan hari kemenangan rohani ini dengan perjuangan yang akan lebih berat, dengan kehati-hatian menjaga kesehatan dan juga menjaga keimanan kita. Karena di masa yang akan datang, terlebih pada saat sekarang ini, godaan untuk kehidupan manusia senantiasa berada di depan mata. Baik itu godaan berupa wisata-wisata yang dibuka secara luas, maupun tempat-tempat hiburan, dan juga konten-konten yang ada di media sosial yang menampilkan video-video, foto-foto vulgar maupun cat-cat yang lainnya sangat memungkinkan sekali bisa
menggoda setiap orang untuk menodai kesucian yang sudah kita raih. Kaum muslimin rahimakumullah. Dalam kondisi COVID-19 hampir setiap insan ditempatkan dan diposisikan sebagai manusia yang seperti tidak berdaya. Mau berbuat begini tidak bisa, mau berbuat begitu dilarang, mau begini harus begitu dan seterusnya dan seterusnya. Tentu saat itu semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar belenggu-belenggu kehidupan yang dijalani selama masa COVID-19 tersebut bisa diurai dan bisa disingkirkan. Dan kini beridul fitri Allah memberikan satu karunia yang amat banyak. Ternyata sekat-sekat dan belenggu-belenggu kehidupan itu sudah bisa kita rasakan dan bisa dinikmati. Namun demikian, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, hendaknya di saat setiap insan itu menerima satu cobaan, kemudian berdoa kepadanya dengan secara sungguh-sungguh agar cobaan itu dihindarkan. Tapi ketika cobaan itu dihindarkan kemudian lupa kepada Allah. Apalagi saat bermohon kepada Allah untuk mendapatkan satu kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan terhindar dari masa COVID. Kemudian orang itu pun juga lupa kepada tugas awalnya. Siapakah orang yang seperti itu? Ketika ditimpa musibah, dia sangat menyanjung Tuhannya. Ketika diberi nikmat, dia lupa atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Itulah orang-orang yang sholat. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazua. Wa idza massahul khairu manu'a. Illal musallin. Alladzina hum ala sholatihim daimun. Walladzina fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Sungguh manusia itu diciptakan memiliki sifat suka mengeluh. Apabila ditimpa kesusahan dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapatkan kebaikan harta dia menjadi kikir. Yang tidak demikian itu adalah kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya. Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. Kaum muslimin rahimakumullah. Salah satu jati diri manusia yang mukmin yang senantiasa istiqomah di dalam melaksanakan sholat adalah yang berpola hidup sederhana dan dapat mengendalikan nafsunya sehingga tidak terjerembab dalam lembah kehinaan dan kehancuran. Kaum muslimin rahimakumullah. Ada 3 macam nafsu yang kadang-kadang menjerat seseorang. Akhirnya seorang tersebut lalai di dalam melaksanakan tugas hidup utamanya, yaitu untuk beribadah kepada Allah. 3 nafsu yang sering menjerumuskan seseorang ke lembah kehinaan, yaitu nafsu dari dorongan perut, nafsu libido seksual, dan hawa nafsu yang menyesatkan. Nabi SAW sangat mengkhawatirkan umatnya yang terjerembab dari 3 macam nafsu yang dapat menghancurkan itu. Sehingga beliau bersabda, Inna mimma asya alaikum syahawatil ghayyi fi butunikum wa furujikum wa mudhillatil hawa. Yang artinya, sesungguhnya aku ini mengkhawatirkan kepada kamu umatmu semuanya, terjerembab dalam keinginan hawa nafsu dari dorongan perutmu, dorongan seksualmu, dan hawa nafsu yang menyesatkan. Hadis riwayat Ahmad nomor 1951. Kaum muslimin rahimakumullah.
dalam kehidupan modern yang sekarang ini terus bergerak dan terus maju, yang dijalani ini di mana sikap-sikap yang mengarah kepada mempertuhankan hawa nafsu sangat-sangatlah tinggi. Hidup materialisme, konsumerisme, hedonisme senantiasa akan terus menggerogoti masyarakat kita. Kita jumpai betapa banyaknya orang yang telah terjerembab dalam lembah kenistaan dan kehinaan. Dan ada sebagian dari masyarakat yang terjerembab ke dalam hawa nafsu perutnya, sehingga ia menjadi budak perutnya sendiri. Ia pun makan secara berlebihan, minum secara berlebihan, sehingga hidupnya hanya memenuhi dorongan perutnya. Orang seperti ini tergolong dalam kelompok manusia yang buruk dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang seperti ini orientasinya adalah bagaimana hidup untuk makan. Filosofi yang dipakai adalah saya besok makan siapa, atau besok siapa yang akan saya makan. Dia tidak peduli apakah orang lain itu sengsara. Dia tidak peduli apakah orang lain itu terinjak-injak. Tidak menjadi persoalan, yang penting mendapatkan dari dia satu hal yang dapat dimakan. Tentu ini adalah sikap yang tidak baik. Na'udzubillahi min dzalik. Orang yang pertama tadi adalah menjadi budak perutnya sendiri, sehingga ia terjerembab dalam kehinaan dan kehancuran. Sedangkan kelompok yang kedua, banyak orang yang menjadi budak dari golongan libido, sehingga libidonya itu menjadi budak hawa nafsu seksualnya. Keadaan seperti ini lebih membahayakan lagi karena akan menimbulkan kerusakan dan kehinaan yang lebih parah. Banyak keluarga masyarakat yang hancur karena budak libido dan nafsu seksualnya. Akibat memperturutkan hawa nafsu seksual, banyak menyebabkan manusia bergelimang dengan dosa seperti perselingkuhan, perzinahan, dan timbulnya deviasi seksual yang mengerikan, baik itu homoseks maupun bentuk-bentuk yang lainnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Kalau orang yang kedua tadi menjadi budak dari dorongan seksualnya sendiri, maka kelompok yang ketiga adalah manusia yang diperbudak oleh hawa nafsunya. Keadaan ini jauh lebih berbahaya lagi karena memperturutkan hawa nafsu dan mencampakkan pelakunya menuju kehancuran yang sangat menakutkan. Bahkan terkadang hanya beberapa detik saja orang ini tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, ia telah terjerumus dalam kerusakan dan kehancuran dan penyesalan yang sangat berat selama-lamanya, baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu Nabi menyatakan musuhmu yang paling berbahaya adalah hawa nafsumu yang berada di antara kedua lambungmu sendiri. Al-Quran pun mengingatkan orang-orang yang terjerembab dalam kemauan hawa nafsunya yang menyesatkan. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Ahqaf ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nari adhabtum tayyiban bikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha falyawma tujzauna 'adzabal hauni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tafsukun. Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, lalu mereka berkata, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniamu saja, dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini, di hari kiamat, di hari pembalasan, di alam akhirat, kamu dibalas dengan azab yang menghinakan,
karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak, dan karena kamu telah fasik. Kaum muslimin rahimakumullah. Untuk itu, marilah kemenangan dan kefitrian yang telah kita raih dengan berjuang melaksanakan ibadah puasa dengan menahan, mengendalikan nafsu-nafsu yang tidak baik, dan alhamdulillah telah berhasil kita memenangkan hawa nafsu kita tidak bercokol di dalam hati kita. Untuk kita pertahankan, jangan sampai hawa nafsu itu menjadi Tuhan kita. 11 bulan yang akan datang adalah merupakan perjuangan hidup yang amat berat, yang tidak bisa diprediksi apa yang akan terjadi 11 bulan yang akan datang sampai datangnya bulan Ramadan yang akan datang. Untuk itu, 11 bulan yang akan datang hendaknya kita hiasi dengan amal perbuatan. Yang pertama adalah menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah. Kaum muslimin rahimakumullah. Sadar tidak sadar, ketika Ramadan orang-orang yang dulu malah ke masjid atau sering bolong dalam mengerjakan sholat 5 waktu, alhamdulillah di bulan Ramadan begitu terlihat bersemangat melaksanakan amalan sholat ini. Itulah di antara tanda dibukanya pintu surga, dibukanya pintu hati, dan ditutupnya pintu neraka bagi dia. Karena memang Rasulullah menyatakan, idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannati wa ghuliqat abwabun nari wa sufitati syayatin. Apabila Ramadan tiba, memang pintu dibuka oleh Allah dan pintu neraka ditutup dan setan pun dibelenggu. Hadis riwayat Muslim nomor 1079. Hadis ini secara tidak langsung memberikan satu gambaran kepada kita bahwa meraih satu kebahagiaan dengan melaksanakan ibadah sholat hendaknya tidak dilaksanakan selama bulan Ramadan saja, tetapi dilaksanakan sepanjang hidup. Karena surga itu tidak dibuka oleh Allah hanya di saat bulan Ramadan, tetapi dibuka selama-lamanya bagi orang yang ingin mendapatkan satu kesempatan masuk surga. Tentu dunia ini adalah kesempatan terakhir baginya. Tapi ingat, sangat mungkin sekali di dunia ini pintu neraka juga dibuka. Ini artinya penghalang-penghalang untuk melaksanakan sholat jamaah itu masih ada, dan kemungkinan besar akan bisa ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Kaum muslimin rahimakumullah. Begitu pentingnya sholat berjamaah ini sampai-sampai Rasulullah SAW dalam sebuah hadis Bukhari nomor 657 dan Muslim nomor 651 bersabda, laisa sholatul afqala 'alal munafiqina minal fajri wal isya walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habawa. Tidak ada sholat yang paling berat yang dilakukan oleh orang munafik, kecuali yang berat itu adalah sholat subuh dan sholat isya. Nah, seandainya mereka, orang-orang itu tahu keutamaan keduanya, yaitu sholat fajar dan sholat isya secara berjamaah, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun sambil merangkak. Allahu Akbar. Kaum muslimin rahimakumullah. Sampai-sampai hadis ini dipertegas lagi oleh Rasulullah SAW di dalam sabdanya. Atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma faqala ya Rasulullah innahu laisa li qa'idun yakutuni ilal masjidi. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyurahisallahu fayusalliya fi baitihi farakhasalahu falamma wallada'ahu faqala hal tasma'u nida bis shalah faqala na'am qala fa'ajib, yang artinya
Seorang laki-laki buta mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini tidak memiliki orang yang menuntunku ke masjid. Kemudian pria itu meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar diberi keringanan untuk sholat di rumah saja. Bayangkan, orang buta tidak ada yang menuntun, dia menyampaikan keterbatasannya kepada Rasulullah untuk bisa tetap sholat di masjid. Ya, keterbatasan itu menghalangi dia pergi ke masjid, minta izin kepada Rasulullah untuk bisa melaksanakan sholatnya itu di rumah. Pada mulanya Nabi SAW memberi dia keringanan. Namun tatkala dia mau berpaling, mau kembali ke tempat asalnya, beliau SAW memanggil pria tersebut dan berkata, apakah engkau mendengar azan ketika sholat? Pria buta tersebut menjawab, iya. Lalu beliau SAW bersabda, penuhilah panggilan tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah. Begitu pentingnya sholat berjamaah ini. Hendaknya kebiasaan yang kita lakukan selama bulan Ramadan tetap bisa kita pertahankan dengan sebaik-baiknya. Kaum muslimin rahimakumullah. Untuk selanjutnya, bagaimana agar setiap kita ini bisa menjaga kebiasaan-kebiasaan yang baik dan bisa melaksanakan semua kebiasaan tersebut sesuai dengan tuntunan Rasulullah, terhindar dari berbagai macam godaan, maka selama kehidupan ini berlangsung hendaknya setiap muslim mampu bersahabat, berkawan dengan orang-orang yang soleh. Melalui keberadaan teman-teman yang soleh, maka iman seseorang akan lebih dikuatkan. Ketaatan akan meningkat. Teman dekat yang soleh juga akan terus mengingatkan kepada kebaikan. Tetapi sebaliknya, ketika seorang itu berteman dengan orang yang tidak soleh, maka sangat dimungkinkan sekali dia akan ikut berbuat yang tidak baik. Kita lihat dalam surat Al-Kahfi ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wala ta'tu 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahum 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan bersabarlah kamu bersama dengan orang yang menyeru Rabb-Nya. Dan bersabarlah kamu berkumpul, berkawan dengan orang-orang yang menyeru Rabb-Nya, baik di pagi hari maupun di senja hari, dengan mengharap ridha Allah. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka, orang-orang yang menyeru kebaikan, karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas. Kaum muslimin rahimakumullah. Ini pentingnya menjaga kesucian yang telah diraih selama bulan Ramadan untuk masa-masa yang akan datang. Hendaknya benar-benar setiap individu mampu menfilter, memilih kepada siapa berkawan. Dan berkawan yang baik menurut ajaran Islam adalah berkawan dengan orang-orang yang soleh. Dan orang-orang yang soleh adalah salah satu indikasinya senantiasa menjaga sholat berjamaah. Dan juga senantiasa mengikuti kajian-kajian yang telah diadakan di beberapa majelis-majelis ilmi. Kaum muslimin rahimakumullah. Demikian satu uraian hikmah pasca beridul fitri. Dan kita memasuki pada bulan Syawal untuk kehidupan yang akan datang. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kesucian keberhasilan kita selama melaksanakan ibadah puasa bisa kita teruskan dan kita laksanakan untuk di masa-masa yang akan datang. Demikian, jika ada kurangnya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.